Bismillah. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di acara ngopi. Ngopi kali ini di edisi kelima, support by Nusa Painen dan IDRT. Temanya efek dari Ethereum hard fork di Shanghai atau Shanghai hard fork. Apakah ada efeknya? Nanti kita bahas. Sebelum kita bahas, saya akan share dulu. Oke. Nah. Nusa Painen dan IDRT, saya akan jelasin dulu. Nusa Painen adalah lending platform dari Indonesia. Lending sih apa sih? Lending itu atau kita bisa nyimpan lah ya, semacam deposit. Di sini juga kita bisa borrow atau pinjam. Ini udah berizin di Bapepti. Namun di Bapepti masih menggunakan nama Tadpole Painen karena sebelumnya namanya Tadpole Painen. Bila teman-teman punya token tapi sayang mau dijual sayang tapi butuh dana untuk beli token lain, silahkan. Misalnya kita punya Nusa, pinjam USDT, pinjam BUSD, pinjam IDRT, pinjam BNB boleh dan lainnya. Tinggal diatur aja berapa kebutuhannya. Nah, ini ada yang baru nih. Baru masuk nih. NBT ini baru masuk. NBT sama gimana nih bacanya? Meta gitu ya. Ini dua token ini kayaknya baru. Nah, misalnya teman-teman punya NBT karena sekarang harganya masih murah, sayang untuk dijual. Misalnya, saya mau untuk berapa tahun ke depan. Kita simpan di sini. Jadi di bagian lending. Terus kita bisa pinjam juga di bagian borrow market atau borrowing. Borrowing itu peminjam. Nah, ini presentasinya. Kalau kita simpannya Nusa, kolateral faktornya 70%. Jadi kolateral faktor itu maksimal pinjam dari aset. Misalnya aset kita 1 juta dalam bentuk Nusa, ya maka kita dapat pinjaman itu maksimal 70% dari nilai 1 jutanya itu, berarti 700 ribu ya. 700 ribu ya, si 700 ribunya terserah mau ngambil di sini apa gitu, IDRT, BUSD, BNB atau yang lainnya. Nah, namun di sini sangat riskan sih kalau kita ngambil maksimal collateral factor. Riskan kenapa? Riskan terkena likuidasi gitu, kalau terlalu gede. Jadi misalnya kita punya 1 juta dalam bentuk Nusa, kita bisa pinjam aja 500 ribu atau 400 ribunya gitu dalam bentuk IDRT biar lebih gampang itu, atau BUSD juga bisa, USDT. Saya sih lebih memilih IDRT karena nilainya nggak naik turun gitu, udah paling bawah kan harganya, jadi enak banget. Kalau misalnya saya cuma mau nyimpen doang ya silahkan masuk ke supply market. Nah, ini yang kita dapatkan itu dua ya, API-nya itu
Yang ini mah yang atas yang hitam kan 462 itu tergantung peminjaman atau borrow market. Kalau banyak yang pinjam ya ininya naik, kalau sedikit ya turun. Nah, 8% mah ini tambahan bonus, bonus dalam bentuk nusa. Misalnya BTC ini, kita nyimpen nyimpen doang nggak minjem. Kita nyimpen APY-nya itu 4,11%. Ini fluktuasi sih. Kadang kadang 4, kadang 5, bisa 10 tergantung banyak yang pinjam atau enggak. Terus dapat juga tambahan nusa. Enak kan? Kita nyimpen BTC, BTC-nya bertambah, nusanya juga bertambah kalau kita nggak minjam. Ah, saya nggak punya BTC, hanya punya IDR ya. IDR juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini bisa jadi strategi juga si IDR ini. Sambil kita nunggu market bener-bener bottom, atau memang kita nggak terlalu suka yang volatile, hanya mau nabung aja, ya sudah, bisa di sini manfaatkan fitur ini. Kita simpan IDR dalam bentuk token atau IDRT, dapat 2,43% per tahun, dan dapat tambahan nusa 4,88%. Nah, ini untuk pinjamannya mohon diperhitungkan berapa kebutuhan. Jadi untuk pinjam itu berapa kebutuhan, bukan berapa keinginan gitu ya. Sebisa mungkin jangan sampai ambil maksimal collateral factor biar nggak kena likuidasi. Nah, ini beda-beda sih likuidasinya, ada 25%, 70%. Yang paling gede itu ya BUSD sekarang. Rata-rata di 70%-an untuk collateral factor atau maksimal kita minjam. Nah, misalnya kita punya nusa nih, mau nyimpan ya, klik enable. Terus di approve di MetaMask atau BTC, tinggal klik enable. Sama yang lainnya juga. Nah, fitur lainnya di sini kita bisa swap. Nah, support kita kan kali ini selain nusa ada IDRT juga. Nah, misalnya BNB-nya naik nih, tiba-tiba naik tinggi gitu. Kita lagi landing. Ya, landing itu kan semacam kita nabung lah ya. Nabung tapi ada tambahannya gitu. Uangnya biarkan bekerja sendiri gitu. Dapat nusa, dapat juga BNB-nya gitu. Nah, ketika tiba-tiba buran, kita bisa amankan keuntungan kita langsung aja ke IDRT. BNB-nya berapa, langsung swap ke IDRT. Banyak atau ke USD ya, atau yang lain silahkan. Tergantung teman-teman suka yang mana. Selain di sini kita selain di trade, kita bisa juga dapat tambahan dari airdrop. Airdropnya itu dari swap. Oh, sekarang airdropnya ini harus nyimpan VCG, buy and hold, swap and hold, sorry. Swap and hold VCG. Oh, cuma satu hari ini. Untuk farming sekarang yang tersedia nusa dan BNB. Liquidity-nya hanya nusa dan BNB. Nah, ada fitur yang lainnya governance. Di sini kita bisa ngatur keuangan nih. Misalnya teman-teman profit dari trading. Wah, untuk nanti lebaran misalnya 3 bulan lagi, simpan aja di sini. Kita beli nusa untuk terus disimpan di sini, di lock selama 3 bulan.
nanti kita dapatnya Pinusa. Pinusa itu apa namanya, tokennya nggak bisa dijual beli, jadi hanya hitungan berapa kita dapat hadiah. Nanti si Pinusa itu akan ditukar ke Nusa atau ke USD sih, dibaginya USD. Jadi si Pinusa yang kita pegang itu, nah ini 13 Pinusa dapat 10 USD. Jadi semakin Pinusa kita banyak, semakin dapat banyak USD-nya. Nah, ini tuh, oh ini mah yang lain. Untuk ya yang sedang ongoing NFT kalau masalah. NFT-nya nanti tunggu. Sponsor kedua kita IDRT. IDRT bisa kita cek di CoinMarketCap. IDRT sendiri adalah token stabil pertama kali yang di backing 1:1 dengan rupiah di Indonesia. Kebetulan saya juga dulu di sana waktu awal-awal berdiri. Jadi tim Hore. Nah, kita cek di sini. Sekarang ada di market mana saja kita bisa mendapatkan IDRT. Tinggal klik pasar. Jadi kalau teman-teman punya keuntungan tinggal tukar aja ke IDRT kan udah, itu udah nggak mikir lagi nanti pas ditarik ke rekening kan masih sama kan. Banyak market itu. Uniswap, di Binance, di Pancake, di toko kripto, di Hit BTC, di BabySwap, di Binance Dex. Jaringannya pun sekarang sudah bertambah. Atau di Polygon, Harmony, BEP2, BNB Smart Chain atau BEP20. Demikian dua sponsor ngopi kali ini dari Nusa Finance dan IDRT. Halo Om Rid, kita lanjut ke analisa market. Ya Om. Saya stop sharing dulu. Stop share, sorry. Kok saya belum. Silakan Om. Oh ya teman-teman, bagi yang belum tahu, yang paling rajin ikutan ngopi nanti ada kejutan di ulang tahun Kebun Online yang ketiga bulan Maret. Jadi selain ngisi form untuk umum, untuk yang sering hadir ada hadiah eksklusif. Hadiahnya apa? Nanti kita tanya Om Rusdi. Kayaknya dari Ago nih hadiahnya nanti. Kita nunggu Ago nanti di approve. Dan nanti juga disponsori sama toko kripto kan, Pak? Sama toko banyak exchange lah nanti. BTC gimana Om? Kemarin setelah CPI? CPI ya? Ya. Ya. Ini kan kemarin, ya? Ini 4 jam. Nah, ini kemarin sempat update ya waktu di channel ya. Ini pantau area sini sama area sini yang bilang
Dan ini kalau emang seandainya si BTC ini lagi nyari wave yang ke dua ya, Ya, wave kedua. nah ini kan mungkin dua ada di sini, tapi kan dalam time frame besar ini wave ke dua mungkin ada di area sekitar ini nih, 22.500 atau 22.300. Tapi ini kan dia udah break juga ya dari support, resisten support levelnya. Jadi kemungkinan ada reject lagi. Nanti pantau aja area sini nih, mungkin pasti ada reject lagi dalam time frame yang 4 jam. Ya, time frame itu juga ada kelihatan ya, ada reject di situ. Karena di sini memang ini kalau seandainya ini kita nyari wave 4, ini kan udah sub wave 3 ya, kalau time frame 1 jam. Tapi kalau time frame gede dia masih nyari yang mungkin wave 2-nya. Di sini wave 3. Udah mau seminggu libur trading, Om. Aduh. Iya benar. Mikirin badan juga lemes banget. Nggak apa-apa, Om, istirahat itu penting sih. Sehat dulu aja dulu. Nah benar. Nanti cuan mah gampang kalau udah sehat. Ya paling wave 4-nya mungkin agak sekitar di area sini nih. 22.700 atau 22.500. Ini kalau emang Sandi dia nyampe ke 50%, ya pasti baik lagi ke supportnya ya, kurang lebih wave 4 ini ya, untuk nyari wave 4 ini. Gitu Om. Cuma aneh pikir dalam time frame yang lebih gede ya kan, ini BTC masih nyari wave ketiga. Salah ya. Oh ya ini. Ini time frame weekly ya. Weekly. Ya, time frame weekly. Ini kan kalau misalnya ini wave 1 2, berarti BTC-nya masih nyari wave ketiga, dan kalau wave ketiga kan lebih ke 161 ya, antara 141 atau 161. Berarti weekly-nya kurang lebih area sini, kurang lebih ya. Kalau seandainya ini nggak ada berita put atau apapun dan sesuai dengan on track-nya. Nah, ini kan wave 1 itu dimulai ketika adanya reversal ya. Reversal yang tinggi lah. Nah, jadi kayak gini, misalnya wave 1, oh nih invalid nih, turun. Nah, ini kalau misalnya turun pun menjadi invalid. Ya, kalau misalnya naik pasti dia jadi wave 3. Ya, mungkin ada sekitar area sini nih. 161, 26.000. Kita lihat 26.000 itu ada apa di 26.000 itu. Ya, coba kita lihat dari sini. Hari ini nggak ngecek market sama sekali, pas lihat BTC naiknya udah banyak juga ya Pak. Saya bukan hari ini doang, udah berhari-hari nggak ngecek market. Ya, area sini nih Om. Ya, yang kata Om selalu bilang tuh ada merah kejepit ya kan? Iya, betul. Nah, tuh ada tuh di 26.000-an. Ada kemungkinan dia dikejar ya, tuh. Ya, soalnya kan berdasarkan Elliot ya kan, jadi kira-kira segini. Nah, kalau memang seandainya di support di mana ya, time frame gede, misalnya di sini ada. Ya, berarti kurang lebih di sini. Oh iya benar. Area-area 25.000 itu menjadi area yang patut diwaspadai ya. Karena berkali-kali BTC juga reject area itu ya. Nah, kenapa sekarang itu nyari wave 4 ataupun nyari wave 3 yang saya bilang, karena BTC juga berkali-kali dia ini ketahan. Pas kemarin kan ya, dia put BUSD ketahan di EMA 100 nih. EMA 100. Dan ini pun menjadi wave 4 tahu saya. Mana ya? Oh, saya pernah buat.
Di sini wave 4, bentar. Ya kurang lebih di sini ada wave 4 di sini. Wave 4 kan lebih ke 23 atau 38 ya kan, yang penting enggak lebih dari 50% ya kan kalau wave 4 itu. Iya. Nah, di situ pun ada garis EMA 7 ya kan, EMA 100 pun ada diketahan berkali-kali di sini. Nah, sekarang pun di EMA 200 ya. Banyak yang bilang kemarin katanya itu dead cross ya. Iya, iya. Dead cross. Nah, kalau soal dead cross ini dalam time frame weekly, nah ini yang saya mau gimana ya, ada pandangan tersendiri tentang dead cross ini. Kurang terlalu akurat ya. Ya, soalnya waktu time frame 4 jam pun di sini kan ada dead cross. Nih, ya, dead cross. Nah, di sini sebenarnya juga ada dead cross nih. Nah, ini nih. Nah kan? Soalnya menurut saya itu namanya harga, indikator itu mengikuti harga setahu saya. Indikator itu mengikuti harga. Jadinya kalau memang seandainya dia kan mungkin dead cross, mungkin dia turun lagi ke bawah. Nah, terus ada berita baik atau apa news, jadinya ngangkat lagi dan jadinya golden cross. Jadi kalau seandainya ketemu dead cross di weekly, itu ya nggak usah panik, misalnya ini harga bakal kesini, harga bakal kesini gitu kan, terus buang, jadi malah langkah takutnya kan. Mungkin bisa saja ini dead cross itu terlalu panjang ya Om ya. Apanya tuh Om? Ya di weekly itu terlalu panjang, maksudnya jeda waktunya itu. Iya benar. Jeda per candlenya. Nah takutnya dead cross itu mungkin harga mungkin emang dead cross, mungkin seperti ini mungkin nanti. Emang dia turun terus akhirnya dia naik karena harga ikutin naik ya kan. Dan mungkin harus gini gitu jadinya. Golden cross lagi mungkin saja ya kan. Iya. Karena kan pernah sebelumnya kan dead cross, jadi golden cross lagi. Jadi kalau emang saya dead cross ya nggak masalah, kita tetap lihat fundamental gimana, kayak makroekonomi kita tetap lihat ya kan, ada food apa. Ya kalau emang itu semua mendukung dead cross ya turun lagi gitu kan. Kalau enggak ya nggak jadi ya kan, jadinya mungkin golden gitu. Ya itu sih kalau pandangan saya untuk time frame weekly dan daily-nya Om. Kita ke Ethereum coba Om. Oh ya, untuk Ethereum sendiri itu memang banyak banget jumlah Ethereum yang akan dirilis, tapi tidak serta-merta begitu saja dalam satu waktu dirilis semuanya, tidak. Jadi perharinya itu dibatasi berapa perharinya, tidak akan, walaupun mungkin ada pengaruh tapi tidak akan langsung drop sekaligus karena sistemnya itu di minting, nggak full sekaligus gitu kan. Hanya beberapa validator saja yang bisa rilis duluan. Jadi tergantung kekuatan voting mereka. Kalau makin kuat mereka bisa unlock duluan ya, bukan tapi nggak bisa seenaknya mereka langsung unlock semuanya, nggak seperti itu sih. Karena saya sedikit melihat di beberapa grup ada yang bilang ini bahaya nih, habis Shanghai Hard Fork nanti Ethereum bisa ke harga bawah banget. Nggak seperti itu, harusnya nggak seperti itu karena perharinya itu sangat kecil, jadi unlocknya itu berproses dalam kurun waktu beberapa lama, tergantung nanti hasil keputusan pas Shanghai
Shanghai Hard Fork itu. Pastinya pokoknya nggak sekalian unlock sekalian langsung beres gitu si seluruh Ethereum yang di stake. Tapi ETH ya Om. dari polanya masih mirip BTC juga ya. Iya, Biasanya kalau tapi dulu ini mah kan sering berbanding terbalik ya. iya benar-benar. Ini area 1600 nih, coba dilihat. Ini udah sering banget kena reject area sini ya. Berkali 1, 2, berapa kali itu. Nah, ini juga masih ketahan. Kita lihat nanti time frame 8 jam ya. 8 jamnya itu jam 11 mungkin. Kalau seandainya dia close dari EMA 50, mungkin target terdekatnya adalah 1600 ini nih. Itu udah terdekat tuh. Ya benar, 1600 ini target terdekatnya. Kita lihat nanti responnya di sini tuh gimana. Apakah break atau kena reject lagi. Kalau reject lagi mungkin ini nyari wave 2 di time frame 12 jamnya. Ini Ya, kalau dari dia- candlenya makin ke atas makin pendek-pendek ya Om ya. Dari Iya, body candlenya gitu, makin ke atas makin pendek-pendek. Tapi bisa jadi reject lagi sih sebentar. benar. Mungkin kalau misalnya ini reject ya mungkin baik lagi ke area-area sini nih. Ya. Wave 2-nya. Buat yang sekarang masih pegang Ethereum, coba aja nanti tungguin di 16.600. Kalau udah nyampe sana bisa dijual sebagian atau dijual aja semuanya. Oh gitu. Itu malah break Om. Takutnya break. Coba ini nih, BNB kemarin yang di put. BNB ya. Matic kemarin ini Om. Apa yang kita bahas ya? Sol ya Om ya? Yang nyampe di support. Ya kemarin kita nyampe di support ternyata ya Solnya ya. Nah ini lagi berusaha buat nge-break resist atau support yang pernah di break nih ya. Dengan support yang pernah di break, ditahan berkali-kali. Gara-gara food kemarin yang masalah tuh. Iya. Nah ini dia mencoba untuk break lagi nih. Di area sekarang ya 22.54 nih. Ini trennya positif lumayan ya. Ini. Ya, main positif ini. Coba tarik tren lain di bawah nih Bang Om. Nah, gimana Om? Tarik tren lain di bawahnya. Sini kah? Ya. Ada apa di sini? Di sebelah sana. Ini. Bisa jadi ngulang itu ya di tahun Januari ya, itu bulan Januari ya. Oh ini ya. Oh ya sama persis kayak gini ya. Sama persis kan. Ya, yang penting tetap pantau aja area-area sini. Kalau emang break ya market itu sering berulang, dan kalau kita pemain spot daripada kena mental, pas ada profit ya diambil aja dulu, nikmatin aja dulu. Jadi lebih baik berhenti, bukan berhenti trading, artinya jeda trading dulu daripada nyangkut gitu. Ya, ini wave 3-nya ya. Kalau memang ini nyari wave 2, ini udah wave 2 nih. Kalau maksudnya ini wave 2, ya wave 3-nya ada di area sini nih, $23. Nah, tepat di mantap nih area-area sini ya, tempat resisten nih. Iya. Nah, itulah kira-kira. Kalau break ya. Iya. Teman-teman kalau yang kok ini ada garis dari kanan ke kirinya, ini cara ngambilnya gimana? Jadi itu titik-titik yang sering
didatengin, jadi kita dikunjungi, jadi kita ambil tarik garis atau nah kalau semakin banyak titik di garis itu berarti itu kuat di situ gitu kan. Yang tadinya support menjadi resist atau sebaliknya resist menjadi support kalau lagi bullish. Ya. Tadi ada yang nanya Nah, tonnya Om ya. ton tadi ya ton. Nah, saya udah sedikit bikin. Ton ini token Telegram Om? Iya. Iya, iya, koin Telegram. Ya, area sini nih. Om berarti kalau secara utility atau tokenomiknya itu apakah bisa dipakai Telegram ataukah untuk apa ya kira-kira? Kalau itu lihat update-nya aja kali Om ya, kan itu kan hanya apa ya, belum kelihatan fungsinya itu buat apa ya kan. Takutnya nanti ke depannya yang buat Telegram itu bisa buat tonnya, bisa buat beli stiker mungkin, atau buat berbayar pakai token ton. Saat ini kayaknya belum ada. Mungkin mirip-mirip koin TikTok ya. Itu juga kan bisa buat nyawer kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya dia kayak gimana ya. Apalagi kalau emang ada Web3 atau apa gitu ya kan, semua teknologi pasti berkembang tuh. Kalau untuk scalping ya mungkin boleh ini jadi acuan ton lah. Kong Matic tahuku yang ton itu bisa pakai ini loh, apa pembayaran iklan. Sekarang kan di Telegram bisa bisa ngadain iklan kan di Telegram. Nah, tahuku nanti bisa pakai buat bayar iklan gitu. Nah, mungkin aja. Kalau sekarang buat update premium kayaknya juga bisa ya. Mungkin ke depannya. Untuk sekarang cuma kayak buat gas fee aja sih sekarang koinnya. Soalnya kayak DeFi sama NFT-nya udah mulai bergerak tuh di mereka. Kayak token Brave kayaknya kayaknya. Ada yang mau request apa gitu? Kong, cek Matic-nya dong, Kong. Matic. Mungkin pas awal Telegram mau bikin token, kita aplikasi ini dipakai orang-orang untuk ngomongin kripto mulu, kok kita belum gitu. Jadi mereka kepikiran nih setelah beberapa sosial media mempunyai token sendiri. Kayak GitHub udah ngeluarin kan. Discord belum tuh, Discord ya. Kita juga belum Om, Om. Tapi kayaknya nggak bakal ada token tuh Discord. Kayaknya untuk Discord ada deh. Kalau WA dulu ada di zaman IRC20 cuman tapi nggak officially dari WhatsApp ternyata. Atau mungkin lebih ke Steam yang ada tokennya. Steam ya, Steam, Stellar itu kan sama sosial media yang mempunyai token itu jauh lebih lama dari yang lain. Matic nih, Kong. Kira-kira begini Matic. Ya udah break di sini ya. Kayak kemarin nih kan, dia sempat break tapi dia balik lagi ya. Kita lihat aja nih. Gimana ini, kalau itu pasti ada di area lalu sudah selesai itu mah ya, wave 5-nya ya. Memang kalau weekly-nya dia baru nyari wave 3 ya. Satu day yang coretan kemarin ya Om ya. Yang weekly, yang ini dua ini. Iya. Iya. Ya 1-2. Nah,
bertahap lumayan dia naiknya. Kita pertama ngopi itu di 0,7. Di sini ya, yang ngebentuk huruf W. Iya. Ini Termasuk riskan sih di 0,7. Ini ngebentuk pola apa ya? Pokoknya ada. Berarti target terdekat Matic itu ada di 14 kayaknya ya. Ini harus lihat dari nanti close candle-nya aja nih nanti satu hari ini. Takutnya close candle kayak begini dia. Makanya ini karena udah nembus resisten, takutnya jadi break lagi ke bawah. Tetap ya mungkin ada sini nih kau. Kalau Mas dia mau beli sekarang mungkin bisa, tapi area-area terdekat aja, area sini 1,3 sampai 1,4. Cuan tipis lah bisa lah ya. Ya, dikit-dikit 3% paling situ. Ya, sekarang di 1,2 misalnya masuk $1.000 lumayan. Lumayan itu. Tipis-tipis. Tapi dengan dia katanya ada apa? ZK apa ya tadi ya? Ngetik tuh. Oh, tadi ada update lagi. Iya. Matic update today. ZKPM ya? JKTM. Dia katanya mau rilis Zero Knowledge yang baru. Nah, ya itu ZK. Mantap. Apa aja jaringan Matic, DYDX saya pernah lihat tuh. Ada yang nge-share Zero Knowledge ya. Matic, DYDX, atau lagi apa tuh? Agix gimana Agix? AI? AI Agix. Ya, Agix jadi urutan nomor 1 tuh untuk depan AI yang paling tinggi sama Fed. Kayak saya nggak ngelirik dah. Oh iya, dia. Oh iya, JKPM beta mainnet sekarang di Polygon. Mantap itu. ZKIPM mainnet beta pada tanggal 27 Maret, tapi detailnya tanggal 27 Maret. Nanti saya share linknya ke grup. Agix waktu itu kita pernah bahas juga ya Om ya, Agix ya? Agix pernah waktu itu. Ternyata nggak nyampe garis ini ya. Dia masih di support ternyata nih. Bertahan dia di EMA 200 nih. EMA 200 buang. EMA 100 itu. Udah suara. Karena selama ini dia sideways terus di sini ya. Mungkin kalau memang bisa lirik nggak apa-apa, tapi tetap stop loss-nya mata di sini nih. Ini stop loss-nya nih. Karena udah kayak gini, ya wave 2-nya kayaknya udah oh ya. Ya pas banget di wave 2 ya, di 50%. Nanti kalau lebih dari itu
Oh, refresh ya. Nah, kalau berarti kalau mau masuk EGX, mungkin stop lossnya di area sini kali ya nih. Berapa persen ini kalau stop loss di sini? Karena kalau udah close sini, dia pasti dia file di sini invalid nih. Ini Elliotnya. Karena dia balik lagi ke area sini. Karena kan biasanya kalau yang dua itu nggak lebih dari 50% tuh. Kalau sampai 70% takutnya dia kesal. Jadi mungkin ke area sini lagi takutnya. 34. Gitu Bun. Siapa tadi yang Gigs? Tenia ya? Ya. Ini Itu berarti kemungkinan paling up-nya gak jauh-jauh dari 4546 kali ya? Untuk saat ini. Yes. Ya. 46 di area-area sini nih. Kalau misalnya dia ke sini, ya kalau bisa. Kalau emang mau hold ya silakan. Tapi pasti takutnya ke sini lagi. Itu. Karena udah pasti file ini. Lihatnya. Gitu Tenia. untuk Matic itu link update-nya udah saya share di grup. Link update CK EPM. DWDX kayak itu si CEO Twitter yang baru, Floki. Ada yang pegang nggak? Saya pegang sih, lumayan. Floki. Inu. Kenapa? Floki. Belum megang. Floki Di Inu. WDX emang kenapa tuh? Ada berita apa? Nggak ada apa-apa teh. Cuman dia chartnya oke ya? Iya, karena dia sempat balik lagi nih ke supportnya kan. Support yang ya nah sini nih dari Jack baik juga supportnya dia berusaha balik ya mungkin ada terdekat di sini lagi nih 3,3 tetap pantau aja area sini ini kalau memang dia close-nya begini mungkin bisa bentuk river morning star river morning star oh ya river morning star kalau memang ini candela begini kemungkinan ada bentuk river morning star terdekatnya mungkin 2,8 sampai 3,3 biasanya. Oh iya, 2,8. 2,8 kemungkinan ya. Atau mungkin ke 3,3 dari sini nih. F3-nya. Masih dari reject ya. Ya, ada mau nanya lagi koin apa gitu? Doge. Aduh, lapar om jadinya om. Ya, Kong Andri mau nanya. sok silakan. Gimana Bang Andri? Kongsi Andri, nge-hold apa tuh? Doge.
Ini kalian bikin bingung ini. Ikut apa di? Naiknya cuma karena gara-gara tweet Elon doang. Loh, udah saya buat. Gorengan kan cepet lemas ya Om. Kenapa Om? Gorengan itu cepet lemas. Iya benar. Ya misalnya kita beli gorengan nih sejam kemudian udah alot aja. Dia mungkin kalau emang dia nyari wave 2 ya, mungkin dia mentok sini terus dia lagi ke sini. Ini wave 2-nya belum ketemu nih. Ini kan ibarat masih nyari wave 1 nih kalau dalam time frame. Nah iya, ini masih nyari wave 2 nih. Kalau ini terjadinya reversal dan dia close di bawah sini, mungkin jadi ini wave 2. Atau mungkin si Elon udah tahu kalau ini udah mau wave 1, makanya dia bikin reversal di sini. Iya. Tim tekniknya nggak tahu kayaknya. Terus tuh Ada yang nanya Kong? Kong Andri, Kong Sidik. Polkadot. Polkadot ini. Kayaknya turun tuh terakhir Anda lihat. Dia ke area 5,8 kayaknya sih harusnya. Oh enggak ya? Oh kemarin tuh. Kalau di Twitter kita belum bisa share screen ya? Belum. Belum Om. Belum. Ya wis. Di Telegram aja berarti. Minta sama Elon Musk minta supaya ada itu. Nanti Boleh, kalau dia ke Jawa, sebenarnya dia kan Ke Jawa. Mas Elon. Oh iya Mas Tapi Elon karena kalau Jawa ya. iya karena di negara barat jadi dibalik gitu kan. Oh iya. Ya udah, kali ntar kalau ke Pangandaran gitu Om, Ya, suruh tambahin share screen gitu. Kemarin juga Kayaknya ada ke centang arah sana yang juga sih. berbayar lagi ya Om, yang di tweet, yang centang Iya. emas. Centang emas nanti siapa yang mau centang emas tinggal bayar. Tapi masih beta sih, masih on progress. Ya, begini Kong. Dot. Selama BTC gerakannya begitu mungkin sama ya semuanya mau mengarah ke arah resisten yang pernah di break kali ya. Ini target terdekat dot ada di 6,5 kayak ini. Kita sini nih Bang. Ya 6,5 sampai 6,6 lah kira-kira. Ya. Masih bisa lah cuan tipis. Ya, benar. Tinggal dikali banyak aja. Iya, benar. Mending cuan Semua tipis sama. tapi banyak gitu. Hasilnya banyak sama. Kayak mau Sol, mau DYDX, ya semua nyari-nyari setup apa reversal kayak semuanya. Nah, kita lihat daily-nya. Ya kayak gitu kali Om. Kong. Ke 6,5 mungkin nih terdekatnya ya. Siap. Yang mau nanya lagi silakan.
Fajar, Yajid, Sidik, Awing, Pras, BNB-nya Goro, Om. BNB. BNB. BNB tadi udah belum? Kayaknya belum. Belum ya BNB ya? Ntar saya cek WhatsApp dulu, tadi ada yang request. Oh, dia udah retest ya ke supportnya ya. Ini dari support yang udah pernah saya buat waktu pertama kali ngopi masalah nih. Yang isunya mau ke apa, disk ending tuh ke bawah, ternyata dia nge-break, terus dia retest lagi di sini. Udah balik lagi tuh. Tinggal lanjut. Iya. Udah cek. Itu gara-gara ada garis tren itu dia langsung naik tuh. Oh iya benar. Ya aman kayaknya si BNB, soalnya kan dia udah ada doji juga kan, udah clear dia no breaknya. Nah kalau gini berarti ntar bullish nih. Nah, kita dekatnya ya tipis-tipis mungkin 320 kali, 312 ya 312. 310 312 kali kong. Bisa lah tipis-tipis ya. Ya tipis-tipis saya dulu kalau kayak gini mah. Kemarin CPI di luar ekspektasi semuanya ya, 6,4 ternyata. Tapi kenapa tadi 6,5 ya? Saya bingung gitu. Bingung ya. Berubah. Tadi 6,4. 6,4 kan tadi yang previsinya 6,4. Terus rilis 6,4, jadi prevnya 6,5. Nah, ini gimana? Mungkin bakal 6,3 minimal 6,4. Bingung dia nulisnya. Kemarin saya sempat apa ya? Dego ya. Dego, ya Dego. Itu Dego udah set, woi itu lama banget itu. Emang, kemarin sempat ke $3 kan? Iya tuh benar. Buset, panjang banget Dego ini. Yang pingin setting jual di sana dia malah klik beli kayaknya. Iya. Tapi ini kayak nggak bagus nih. Dia ada candle dari reversal nih di sini. Iya. Bagus ya. Tapi bagusnya dia ketahan mulu di M100 sini nih. Kali ketahan mulu. Mungkin kalau misalnya dia ketahan lagi di 2,4 ya mungkin bisa lagi target terdekatnya ke 4 ini ke M200. Bisa nih buat nyari cuan nih di sini nih. Tapi agak ngeri nih, nggak ada konfirmasi buat bullish soalnya nih Om, tapi nggak ada ya. Dia walaupun ketahan tapi candlenya begini nih, ya kan? Iya ya. Itu galau banget tuh. Di tengah-tengah bodinya. Atas bawah sama. Candle reversal biris ini. Kalau selanjutnya ada candle merah lagi itu pasti reversal ke bawah sih. Main apa lagi nih? Ada mau ini. CTK Om.
CTK. Ya. Koin berbasis apa sih itu? CTK? Saya belum pernah beli. Sama lihat. Kok kurang ya? Dari 6 jam, 4 jam. Cuma masih ketahan ya Om. 6 jam, 4 jam, 8 jam. Itu udah nyerok Om? Udah. Tahan mulu. Ketahan mulu? Ya. Iya nih emang ketahan mulu di sini nih. Pusing. Di 4 jam ada 200. 100, ada 100. Nah, di 6 jam juga ada 100. Di satu hari. Kayak masih stagnan ya harganya. Ya. Belum ada news kah? Iya ya, 1M. Wow. Oh, tinggalnya. Deh, kok begini? Gimana? Wah, cuma kudu sabar Om. Kayak di situ-situ aja itu geraknya. Jalani tempat. Iya nih. Butuh ada gebrakan dari timnya nih, mungkin ada news, good news atau apa. Ya berbasis apa sih CTK ini? Sentu. Oh, nggak ada iniannya ya? Nggak ada yang apa? Kelebihannya gitu? CTK itu dari Certic. Certic. Oh, Sentu. Sorry. Oh, Sentu. Yang ini kan Sentu. Ada dua Iya, soalnya. juga. Sentu kayaknya Om. Binance Launchpad. Emang Launchpad di Binance jadi ya? Binance ada itu Sentu. Wah, ini mah kayak TKO nih Om. Ini TKO nih. Ya, tapi kalau emang itu bener sabar, naiknya gila itu. Kayak Agis kemarin kan. Iya. Nah, Agis ya itu buat akumulasi aja, jangan buat scalping. Iya, iya. Kalau scalping dicek dulu aja volumenya yang lagi gede yang mana.
volume tertinggi 24 jam. Agik itu nomor 3 sekarang. Agik nomor 3, Sol nomor 4, BNB nomor 5, Doge nomor 6. Saya ngecek di Binance barusan. Oh, nomor 3 gitu ya? Ya. Si Agik nomor 3. Nah, Nih mah si nama CTK. Om. Bentar, CTK belum nomor berapa CTK? Volume 24 jam. Kecil itu volumenya masih sekarang lagi kecil banget. Error ya? Walah. Kalau untuk scalpingan jangan di apa volume yang Poin kecil. akumulasi. Iya. Wah. Kayak XRP aja nih mau. Yang Ya. mana tadi? XRP ini mah lama banget. Ini kalau mau OP udah 3%, 5% udah mendingan. Ya kalau emang belum ada news mendingan tarik ke yang lain sih mendingan. Kalau mau cari scalping yang biar cepat profitnya. Siap. Itu yang CTK itu nomor 9 dari bawah untuk volume 24 jam. Jadi kalau koin-koin yang volumenya kecil, kalau memang kita mau beli itu untuk di hold aja sih. Siap. Tapi harus dengan penuh perhitungan. Apakah uang itu super cold gitu. Kalau yang untuk scalping ya kita nyari 10 sampai 20 besar volume aja. Artinya apa? Karena kalau volumenya gede, perdagangannya rame, order kita itu akan cepat ke eksekusi untuk beli dan jualnya gitu. Dengan ambil posisi yang nggak terlalu jauh. Oke, ada yang mau request lagi? Harmoni Om. Harmoni boleh. Harmoni. Harmoni. Oh ya, buat teman-teman yang ikut ngopi malam ini, jangan dijadikan acuan baku atau final keputusan. Cek lagi faktor-faktor yang lain, berita atau pembaruan yang lain. Dan tujuan trading kita itu akan berbeda-beda, misalnya yang scalping, yang swinger, itu akan berbeda. Kalau yang untuk long term, selama dia masih di bawah ekspektasi, dia pasti akan beli. Kalau untuk jangka panjang. Harmoni ada update apa ya Om? Om Goro, Harmoni ada update apa? Kalau setahu saya sih ini
eh, kan kemarin dihack kan ya. Oh, kena Nah, hack ya. Nah, data yang dihack itu sudah di-freeze sama Binance sama ini Huobi. Udah kedetek ya. Oh, udah kedetek. Cuman berapa juta dolar gitu. Jadi di-freeze. Di freeze. Ya, Tapi sebagian mah mungkin udah kejual juga, udah lolos juga mungkin. kemungkinan sih. Ya, harmoni juga. tapi weekly-nya bagus ini. Weekly coba kita lihat. Dia nyari wave 2. Ya, wave 2 mungkin ada di area tipis ya. Kita sini nih 0,21 atau balik lagi ke area 0,19 ini 0,019. Soalnya di time frame daily-nya dia emang selalu ke-reject. Ya, ke-reject sama EMA 200 nih. Dan kalaupun ini nyari itu pas naik kemarin itu pas Rabu 8 Februari setelah selesai hard fork mereka One Cross Shard dan rilis mainnet Pi 2023.1.0. Begitu ya. Iya. Habis hard fork ada kenaikan lumayan ya di weekly-nya. Nah, itu yang kena hack tuh yang pas turun. Pas ini. Ya, yang turun panjang itu. Dulu hacknya bukan di harmoninya, tapi di braid-nya ya. Di jembatannya. Oh, di bridge. Ya, di bridge-nya. Mungkin dia nyari ABC kali ya di sini, ABC kolektif. Kan ada 0,025 nih juga ada Fibonacci 78. Nah, kalau memang seandainya ini dia ngebuat namanya lower high, takutnya dia ngebuat lower low lagi ke area sini. Nah, ini kan dia sedikit di bawah ya, kalau saya di sini ya. Nah, dia tahu time frame 8 jam ini dia jam 11 kali ya, jam 11 sampai jam 7 pagi nih. Kalau dia kena reject lagi, otomatis dia mungkin membuat lower low lagi sini nih. Atau mungkin ke area sini 0,21. Ini dari tren lainnya dia masih mau turun ya? Ya, tapi kalau dari time frame weekly sih kayaknya bagus nih weekly. Bagus. Kalau dia dari wave 2 ya. Nah, misalkan 0,21 sini nih mungkin nih. Ini buat nyari wave 2 nih. Karena ini kalau emang nih kan reversal nih. Ini udah bullish nih. Nah, dari wave 2 mungkin kita area sini. Tapi ya jangan jadi patokan dari sini, kita takutnya nggak kejemput ya. Bagi rata aja. Kira-kira gitu sih untuk harmoni kayaknya. Itunya bagus. Buat masih ke bawah lagi dia. Kalau mau buat long term bagus tuh itu. Ini apa tadi nanya harmoni? Kira-kira itu Om gitu Om. Oke. Oke, Om. Itu Om Goro. Siap. Oke, mungkin Om kita tutup dulu 1 jam lebih soalnya. Oh, baik. Ini badannya udah bersendawa terus. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir malam ini. Sampai ketemu lagi di Rabu mendatang. Terima kasih untuk Nusa Painan, untuk IDRT, dan tentunya Om Rid dari Random Signal. Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, cari aja Random Signal. Di Kebun Online juga udah kita share.
Baik, kita tutup acara malam ini. Sampai ketemu di Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.